Baik, kita lanjutkan kembali kajian yang tadi. Kita sering begini Pak, coba dibuka surat Al-Baqarah 186. Terjemahnya Pak. Ya boleh. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Stop. Al-Baqarah ayat 186. coba Arabnya. Wa Wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini korib. Jadi jika hambaku bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Nah, kira-kira Allah ini pernah bohong enggak kira-kira Pak? Enggak pernah kan Pak? Berarti bisa dibuktikan kata-kata itu. Sejauh mana kedekatan Allah dengan kita. Nah, ini salah satu sumber pengetahuan yang harus kita gali Pak, supaya kita paham betul bahwa Allah itu memang dekat dengan kita. Nah, cak mana caranya? Nah, rumus pertama itu tadi kajian kita yang dulu. Bersuara, berkata, bergerak tidak mungkin tanpa tubuh. Tubuh yang menciptakan Allah, bukan kita. Nah, di sini kita tidak ada. Yang kedua, mendengar, melihat, mencium, bersuara, berkata, berpikir, merasa. Kita kira kita punya, ternyata roh Allah, bukan kita. Di sini kita juga ada. Pengetahuan ini cukup mengartikan memang kita dekat dengan Allah, bahkan kita tenggelam dalam Allah. Dari cerita kita. Nah, kemudian kita paham ada sifat Allah. Nah, perlu kita ketahui sifat Allah itu siapa? Hamdu, Ahmad. Dia ada tegak di satu posisi. Coba dibuka surat An-Nazi'at, surat nomor 79. Surat An-Nazi'at. Di situ ada keterangannya. Surat keberapa itu Pak? Surat yang ke-79. Nanti Bapak sambil cari saya bacakan ya. Wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketemu? Ayat 41 dengan 42. Ketemu Pak Wen? Coba dibaca. Terjemahannya dulu enggak apa-apa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. 41 Pak. 41. Fa innal jannata hiyal berarti 40 coba Bu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Terus Fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, coba Bapak bayangkan. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut pada makom Tuhannya yang ada pada diri. Nah, bayangkan makom Tuhan ada pada diri Pak. Makom itu tempat tegak Pak, ada pada diri kita. Ada tulisannya. Tapi Kalimat tidak ada dalam diri dan menahan diri. Ya. Coba Arabnya wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang khafa itu yang takut, maqama rabbih wanahan menodai dan menahan, wanahan itu dan menahan diri, nafsa diri,
anil hawa, dari keinginan nafsunya. Nah, Fa'inal jannata, maka sungguh surgalah hiyal ma'wah, tempat tinggalnya. nah, jadi mereka menahan dirinya daripada perbuatan hawa nafsu. Artinya makom Tuhan itu tidak mau dia bubuhi dengan perbuatan hawa nafsu. Artinya dia takut dengan Tuhan itu caranya tidak mengotori makom Tuhan yang ada pada dirinya. Bayangkan ini Pak, ada kalimat makoma robihi di situ? Ada Pak kan? Ya. Ya, ya. Ada ya? Coba dibaca. Makoma robihi. Maqama rabbihi wa nahan nafsa anil Bayangkan, hawa. makom Tuhan itu ada di kita Pak. Betul kan? Makom Tuhan ada di kita. Tidak berani kita mengotori. Dari mana kita tahu kalimat ini, kalimat di bawah itu? Mereka menjaga diri mereka daripada perbuatan hawa nafsu. Itu. Nah, pertanyaannya, mana itu makom Tuhan pada diri? Itu yang saya ceritakan dulu itu Pak. Seketika kodrat di Allah, kodratnya kuasa Pak, nyata di Rasul, bukan Nabi. Di kita ada tempatnya Pak, di otak, di tulang, di urat. Kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itulah makom Tuhan Pak. Nyata semua itu, tidak ada yang tidak nyata. Di otak, di tulang, di urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Real tak itu? Real kan? Dekat tak dengan kita Pak? Dekat tak Pak? Jadi kita harus buktikan. Kalau memang Allah itu dekat dengan kita, mari kita buktikan. Ternyata benar. Kuasanya Allah itu namanya kodrat nyata di Rasul. Di kita namanya kodirun. Tempat tegaknya di otak. Kalau tidak ada kuasa Allah di kita Pak, tidak pacak berkuasa gitu kita. Berpikir tidak bisa, tegak tidak bisa, bergerak tidak bisa. Makanya dikendaki apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai amanah ini, ya jangan dikhianati. Caranya jangan dikotori. Itu. Kuasa berpikir itu berpikirlah yang baik-baik, yang benar-benar, yang bersih-bersih. Tegaklah dengan tegak yang benar. Jangan tegak dalam kondisi demi kepentingan kita orang lain masa bodoh. Begitu juga dengan bergerak. Boleh kita bergerak bebas, tapi jangan bergerak untuk yang salah lah. Ini nonton tabot, digesek-gesek dikit anak gadis orang kan bermasalah. Real tak Pak? Otak tulang urat real tak? Dekat tak? Sangat dekat kan? Bahkan kita katakan itu otak kita, benar. Tulang kita, urat kita benar. Padahal bukan. Itu cara kita membuktikan bahwa memang dekat berarti ini. Kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita kodirun, tempat tegaknya, makomnya di otak, tulang, dan urat. Siapa yang bisa bantah itu? Dari manapun datangnya mereka yang ahli, tidak bisa bantah, memang betul. Pak Charlie, otaknya bagus. Bisa berpikir. Tulangnya bagus, bisa berdiri. Urat tidak bagus. Apa yang jadi Pak? Ya, cikanya. Tidak bergerak. Oke, otak bagus, urat bagus, tulang tidak bagus, boro-boro tegak Pak, duduk tidak baca. Nah, tulang bagus, urat bagus, otak tidak bagus, apa terjadi Pak? Tidak berbaju keluar Pak, bongkar-bongkar sampah, kata orang gila. Jadi idealnya bagaimana? Otak bagus, tulang bagus, urat bagus. Nah, insya Allah bisa berkuasa. Setidak-tidaknya berkuasa sendiri-sendiri, setidak-tidaknya berkuasa dalam keluarganya, setidak-tidaknya dia menguasai orang lain untuk kepentingan dirinya kepada Tuhan. Itu ideal. Jangan dia punya kekuasaan yang Allah berikan kepada dia berbuat maksiat. Itu kemarahan Tuhan di situ. Sebenarnya Tuhan tidak marah juga, cuma kasihan dengan kita. Kita celaka gara-gara itu. Real Pak? Nah, jadi seketika wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau bertanya hambaku kepada wahai Muhammad tentang aku, fa ini qarib, katakan aku dekat. Apa kata Muhammad?
siang disampaikan oleh Muhammad. Sampai cerita itu ke kita hari ini? Tidak, Pak. Lalu kok bisa disampaikan oleh Pak Abu misalnya? Nah, karena begitu yang disampaikan oleh beliau ke kita. Makanya saya sampaikan kepada Bapak. Nah, iradat di Allah, iradat berkehendak nyata di Rasul. Di kita namanya maridun. Nah, di mana tempat tegaknya, makomnya? Di daging, di kulit, di bulu atau roma. Memukus otak, tulang dan urat. Udah berbentuk kita, Pak. Sebenarnya daging ada, kulit ada, bulu roma ada, otak, tulang, urat dibungkusnya kan jadi, Pak. Kan berbentuk, Pak. Akibat kita sudah berbentuk, kita nak pijaan dibuat bumi, nak atap dibuat langit, nak minum dibuat air, nak bernapas dibuat, semuanya dibuat karena kita. Itulah ayat yang Pak tadi. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia menjadikan segala sesuatu di bumi itu untuk kamu. Halal semuanya itu. Nak anjing, nak babi, nak ular, nak buaya halal. Nak arak halal. Tapi ingat, halal dalam posisi yang tepat. Ya kalau babi bukan jadi makan, Pak, nggak halal dari. Tapi untuk resyet pengobatan atas manusia, oke. Anjing untuk dimakan nggak halal, Pak, karena dia untuk jaga kebun. Arak diminum nggak halal, Pak, karena dia bukan untuk itu, tapi untuk mengendorkan urat, saraf dan macam-macam. Jadi Allah menghalalkan semuanya selama itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya. Kalau dia melenceng, maka terjadilah mubah, makruh, haram. Jadi hukum itu terjadi karena tidak sesuai penempatan. Real tak kira-kira ada daging geli bulu? Betul? Dekat, Pak. Dekat, Pak. Sudah. Yang ketiga, ilmu di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya alimun. Tempatnya di hati. Makomnya di hati. Nah, kalau kita berilmu, ya tolong ilmu itu digunakan kepada yang baik-baik. Jangan digunakan kepada hal-hal yang lain. Itu. Sudah. Yang ketiga tadi apa, Pak? Ya. Tiga tadi apa? Yang ketiga ilmu di Allah, nyata di Rasul. Kenapa dari tadi Pak Abu ngomong itu ilmu di Allah nyata di Rasul? Karena Allah itu nama. Alimun di kita. Alimun itu apa? Alimun, Pak. Alimun itu tahu, Pak. Tahu. Nah, tempat tegaknya di hati, Pak. Nah, kenapa dia tahu? Nah, tapi ingat, sebelum kita melanjutkan itu, alimun itu, Pak, itu nama itu, Pak. Ilmu di Allah nyata di Rasul, kita alimun. Alimun itu adalah roh itu, Pak. Roh itulah alimun. Nah, mulai daripada roh itu alimun, Pak. Dia tahu, Pak. Tahu awal, tahu akhir. Tahu zahir, tahu batin. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah dan Rasul. Cuman dia lupa, Pak. Makanya kita perlu belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itu ada. Jadi kita belajar hari ini bukan sesuatu yang baru bagi kita, Pak. Lama kita tahu ini, Pak. Cuma kita lupa, Pak. Makanya nyambung. Gitu. Oke. Surah itu hayat di Allah, hidup. Nyata di Rasul. Di kita siapa namanya? Hayun. Di mana tempat tegaknya, makomnya? Di jantung. Jadi Pak Arif nak dioperasi, dado dibuka, jantung dikeluarkan macam-macam sebagainya, no problem walaupun tak sadar diri. Tapi yang penting jantung tetap bunyi duk. Makanya ada monitornya kan, tet. Nah, kalau tet berarti tidak lagi, Pak.
Jadi hayat itu terletak di jantung. Nah, jadi jantung inilah makom, tempat tegaknya hidupnya Allah di situ. Di jantung. Iya. Bayangkan Pak, makom tempat tegaknya hidup Allah di situ. Jadi tidak kacang-kacang gitu nih. Tidak kaleng-kaleng apa? Wah, bukan kaleng-kaleng. Nah, sami' di Allah. Nyata di Rasul di kita namanya sami'un, Pak. Tempat tegaknya, makomnya di telinga. Tidak mungkin di hidung, Pak. Ya kan? Nah, maka gunakanlah hidup ini, pendengaran ini untuk yang baik-baik. Kemudian yang keenam, basyir di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya basyirun, Pak. Tempat tegaknya di mata. Kelihatan. Iya. Betul kan Pak ya? Kalau tempat tegaknya di hidung mungkin tidak gitu. Tidak, pasti di mata. Terakhir yang ketujuh, kalam di Allah, nyata di Rasul. Makanya Rasul itu menyuarakan, mengatakan kata Allah itu Pak, disampaikan oleh Nabi, tertulis pada kitab Quran. Adik itu ada juga kalam itu namanya, tapi bukan kalam, mutakalimun. Tempat tegaknya di lidah. Cak mana lagi cara Allah mengajarkan Pak? Telinga nampak telinga Pak. Nampak mata, nampak lidah, nampak otak, kalau tak nampak Pak ya, kepala nampak kan? Tulang terasuk kan Pak, urat terasuk. Pak bi ayi alhirobikum atukaziban, apa lagi? Setelah kita nyata Allah itu dengan kita, nyata semuanya dengan kita, apa lagi? Berarti benarlah wa izza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Benar, jadi kata-kata ini Tuhan tidak berbohong. Cuma selama ini kita mengiyakan dalam kondisi ketidakmengertian, Pak. Gitu. Itu kalau kita tahu itu Pak, itu yang saya katakan, dekat dengan Allah itu artinya jauh tidak berjarak, dekat tidak berpentarung. Dia jauh tapi tidak berjarak. Dia dekat tidak berpentarung. Ibarat lengket di badan kita kalau Pak. Makanya jangannya diremeh-remehkan kita, dan jangan perlu kita menghina orang lain. Apa yang kita lihat terhadap orang lain itu sebenarnya itu penglihatan kita. Tidak mungkinlah Tuhan tuh membuat sesuatu itu jelek, Pak. Pernah tidak Bapak nengok manusia itu jelek? Maaf sebelumnya. Ada ya Pak ya? Ada. Makanya lama laku kan. Tapi bagaimanapun lama laku, ada yang mencintainya Pak. Itu tandanya tidak jelek. Pas tanya, misalnya begini. Aduh Tino itu misal. Wajahlah tidak cantik, badanlah tidak menarik, jalanlah itu betul, suara sentai. Tapi ada yang mencintainya, menyayanginya, sehingga dia jadi suami istri. Pas ditanya ke laki-laki itu, bagaimana menurut pandangan Anda, istri Anda di dunia ini siapa yang paling cantik? Apa kata dia Pak? Istri saya. Itulah membatalkan pandangan orang yang mengatakan Allah itu membuat yang jelek. Batal Pak. Karena dia mengatakan yang di dunia ini yang paling cantik di bini dia. Sebaliknya, siapa yang paling ganteng? Laki aku. Itu, bayangkan tekan buruk-buruk ide tidak. Jadi memang permainan Tuhan ini Ada yang ngomong lupa aja dia daripada bertanda. itu yang gising-gisingnya Pak. Daripada dapat ya. Tidak dia. Jadi Nah itu. Jadi gitu Pak. Jadi terbukti Pak ya. Otak, tulang urat, daging, kulit, bulu, hati, jantung, telinga, mata, lidah, terbukti Pak ya. Berarti benar dekat kita kan? Nah, sudah Pak. Nah, sudah itu lagi ada para guru, para ustadz, para pendakwah. Cobalah kita cari Rasul. Kita datangi Rasul. Kita amalkan sifat beliau. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini Rasul juga Pak. Butuh apa lagi cari Rasul? Nah makanya
33 21 Pak, yang tadi Pak Arif ya. Kon. Ya, coba 33 surah 33 ayat 21. Siapa tadi? Hmm. Surah 33. Ayat 21. Anjing. Anjing. 21 Pak. Hmm. Surah ke-33 ayat ke-21. Ya, surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro wa zakarallaha katsira. nah. Itu terjemahan. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Oke. Selama ini kan kita berpikir keluar, Pak. Iya. Laqad kana lakum fi Rasulillah hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Kita keluar, Pak. Kita tidak cerita Nabi Muhammad karena beliau bukan Rasul. Rasul itu yang pernah ada dalam Nabi Muhammad. Di dalam diri Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Apa yang kita contoh? Suaranya kah? Katanya kah? Geraknya? Tidak mungkin. Yang kita contoh itu akar, Pak. Akar suara beliau, akar kata beliau, akar perbuatan beliau. Itulah sifatnya. Sifat Rasul itulah yang kita tiru. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Satu, tabligh menyampaikan kebenaran. Fatonah cerdik dan bijaksana. Itu yang perlu kita tiru. Tetapi pernahkah kita bertanya, kenapa Rasul dibangkitkan? Rasul dibangkitkan itu justru untuk membangkitkan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Pernah ada Bapak dengar? Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pernah. Tidaklah aku dibangkitkan kecuali untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak pada diri kamu. Nah, orang tidak pernah bertanya dengan kalimat ini, Pak. Akhlak itu adalah sifat Rasul itu ada di kita, Pak. Seketika sifat itu ada di kita, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Seketika itu kita hidupkan. Sebenarnya kita sudah bersama Rasul. Tidak perlu kita kemana-mana, Pak. Karena Rasul itu sifat. Namanya Hamdu. Bergerak dikit Ahmad. Berbadan namanya Muhammad. Di kita ada dia itu. Sifat itu ada di kita. Ngapain kita rindu kami Rasul? Apa lagi? Padamu ya Rasul. Rindunya kami padamu ya Rasul. Siapa Rasul yang kita rindukan? Sifat kan, Pak? Iya kan? Sifat. Tapi dalam lagu ini, rindunya kami padamu Rasul, dia mengarah pada Nabi Muhammad Bin Abdullah. yang terkubur di Madinah. Ngapain kita merindukan mayat? Oh bukan Pak Abu, dia tidak merindukan mayat tapi merindukan Rasul. Apakah Anda tidak tahu siapa itu Rasul? Rasul itu adalah Hamdu atau Ahmad. Itu sifat. Nah kalau merindukan dia ada dalam diri kamu, sifat itu. Ya bangkitkan sajalah sifat itu. Seketika sifat itu bangkit pada dirimu, maka kamu bersama dia gitu. Nah, ini hebohlah kita keluar. Dia ada dalam diri kita sifat itu. Itulah yang disebut akhlak. Akhlak itu sifat Rasul. Pernah Bapak dengar lah akhlak? Akhlak, budi, pekerti. Orang sama kan baik. Akhlak bukan budi, budi bukan akhlak. Akhlak bukan pekerti, pekerti bukan akhlak. Jadi akhlak itu adalah akar. Akar suara, akar kata, akar perbuatan. Karena kita adalah turunan Rasul, anak Rasul, maka ada di kita. Kalau kita mau merindu kepada Rasul, ingat Rasul itu sifat. Ya bangkitkan baik dia. Sudah bersama dia kita.
Karena kita tidak ngerti, maka beliau dibangkitkan, didatangkan kepada kita, diajarkannya. Maka dia berkata, innama bu'istu liutammima makarimah akhlak. Aku sesungguhnya tidak akan dibangkitkan oleh Allah kecuali untuk memuliakan atau menyempurnakan akhlakmu. Sifatmu itu dibangkitkan. Nah, sekarang mari kita bicarakan satu persatu. Sidik. Sidik itu artinya benar, Pak. Benar. Siapa yang benar? Allah dan Rasul, Pak. Kalau kita tidak benar, Pak. Melainkan kita dibenarkan. Itu pun kalau kita mau. Oke. Mau, Pak? Dibenarkan oleh Allah dan Rasul? Mau kan? Oke. Karena pernah disinyalir oleh beliau. Yas'alunaka aniru quliru min ar-rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bertanya orang kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan. Jawabnya tidak semua orang diurus juga. Ada orang yang tidak diurus, ada orang yang tidak mau diurus. Yang tidak diurus cepat kan. Ruh yang mau diurus itulah ruh yang mau mengikuti kehendak Allah dan Rasul. Jadi sidik itu artinya benar. Yang benar siapa? Allah dan Rasul itu benar. Kalau kita dibenarkan, itu pun kalau kita mau. Itu. Jadi kalau bapak-bapak ada keliru, ada salah, tiba-tiba ada yang menegur bapak. Mungkin istri, mungkin anak, mungkin tetangga, mungkin teman, bahkan mungkin orang lain yang tidak kita kenal. Jangan marah. Kalau bapak masih bisa marah, berarti sidik belum ada kayak itu. Ya, Pak? Benar itu adalah Allah dan Rasul. Kalau kita dibenarkan, bagaimana cara Allah membenarkan? Ya melalui orang lain. Ya bagaimana melalui kita salah. Di kita tidak, pas bini ngomong apa, tapi tidak salah apa, marah gitu. Anak memberikan arahan, marah gitu. Karyawan memberikan arahan, tersinggung gitu. Kawan minta aku pula, kawan anak buah. Nah, oh kehendak kita Allah Rasul datang ke rumah kita ngajari kita, itu apa aja, ada ceritanya, banyak terjadi yang lain. Tidak ada ngurus kita baik. Gitu. Itu sidik, Pak. Ya, Pak ya, harus siap dikritik. Siap diarahkan, siap ditunjukkan oleh siapapun. Yang paling bagus tuh tanpa ada rasa ketersinggungan. Nah ini banyak orang, Pak, dikritik tuh, Pak, tersinggung, Pak. Memang diikutinya arahan itu, diiokannya, Pak, tapi di hatinya panas, merah telinganya. Nah, tapi yang bagus tuh dia tidak tersinggung, dia logowo, dia paham. Pak Abu tidak begitu, lah kita paham. Tidak mungkin pula Allah ngajari kita, pasti melalui orang. Kita paham. Oh iya, gimana? Terlepas kalau di luar, tengok Pak Abu. Aku nunjuk itu. Dan biarlah itu hak dia. Ya. Dia tidak ngerti kan. Dikiranya dia nunjukkan berbeda. Allah nunjukkan melalui dia. Nah, itu. Sudah. Oh. Amanah ya. Amanah. Yang masalah sidiknya ada sebuah lagi, Pak. Seketika Allah itu menurunkan kebenarannya 100%. Ya, 100%. Tapi yang kita tengok benar itu cuma 15%. Yang 85% tidak benar. Nah, ini juga bagian itu, Pak. Bagian daripada salah satu sifat harus kita pakai. Kita tengok kebenaran itu Allah turunkan 100%. Rasul turunkan 100%. Tapi kita tengok benar itu cuma 15%. Dapat bini baru, dari Allah ini. Dapat anak baru dari Allah, dapat rumah baru dari Allah, anak jadi pegawai negeri dari Allah. Pokoknya yang lemah-lemah ini dari Allah. Itu baru kita akui, Pak. Undang kawan, datang ke rumah aku petang kelak kita berdoa, rokok masuk rumah baru. Tahunian kita, Pak. Tapi yang 85% orang berutang tidak bayar. Kita masuk ya, Pak. Motor kita dipinjam orang, dilarikan. Nanam manggala besar. Pagi-pagi telah niat-niat ngasih Pak Abu, ngasih anggota pengajian, tahu-tahu besok lagi hilang. Anak kita baru beli motor baru, pasti pakai langsung tabrak mobil mati. Nanam padi, tahu-tahu bandang. Kita sanggupkah legowo di situ? Karena kebenaran itu selama itulah bentuk kenikmatan, kesenangan, pasti tahu tuh, ini dari Allah. Tapi ketika kebenaran itu bentuk warna lain, wajah lain, harus hati-hati gitu. Itu kebenaran juga, tapi warnanya lain gitu.
Makanya kalau bapak-bapak ikut acara takziah, wala nabluwanakum bisa'im kafi wal ju' wa naqsin wal amwal wa anfus wa samarah wa basyir sabirin allazina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah dengar itu? Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Aku benar-benar. Macam baru lagi Allah ngomong, aku benar-benar. 15 abad yang lalu dia ngomong itu. Akan menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka, namanya musibah. Satu di antaranya sedikit rasa takut. Covid misalnya kan. Kusut ekonomi orang, Pak. Tidak bisa keluar, macam-macam. Sedikit rasa takut. Kekurangan buah-buahan. Nah, itulah tadi Pak Charlie nanam mangga montok-montoknya, nak dibagi besok, kata pas tadi siapa ngambil itu? Kata Allah, aku ngambil. Kan kamu tengok tuh ayat tuh. Apa cerita tuh? Aku benar-benar akan menimpa kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Di antara ngambil mangga kamu yang sudah montok-montok. Tapi aku dah tengok engkau ya Allah. Ya memang iyalah. Aku dah turun sini banyak kedekut yang lain. Lalu bagaimana prosesnya? Aku suruh orang lain ngambil berkarung-karung, dijual di pasar habis. Kok bisa begitu? Lah memang rezeki dia. Tapi dari mangga kamu. Nah, bisa tak kita memahami itu, Pak? Itu kekurangan buah-buahan. Tanam padi, kata kawan, lah boleh dituai itu, Pak Arif. Biarlah dulu, biar agak matangnya. Bagi Iya, besok bandang. Apa puluh lah hari ke hujan. Banjir, akhirnya gagal panen. Cukup kemarin. Mulai timbulkan kesalahan. Berarti belum sampai sidik dengan kita. Padahal aku lah bilang dengan kamu, kekurangan buah-buahan itu aku sih pelakunya, cuma melalui hujan, banjir, dan seterusnya. Begitu juga anak. Memang betul anak itu ngomong mati tubuhnya itu ditumbur mobil. Kebetulan waktu belajar mobil pula. Nah, mulai gitu lah tahu bapak tuh anak tuh masih kecil dikasih mobil gini macam-macam gitu. Itu sekarang emosi itu dicuil oleh Allah. Hei. Apa ya Allah? Tidak kamu baca catatan. Apa? Coba tengok. Aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sedikit rasa takut. Kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan nyawa. Itu aku pelakunya. Cuma melalui anak bapak itu. Dengan cara menabrakkan mobilnya kepada motor anakmu. Lalu apa persoalannya? Kamu kok tidak pernah seperti tidak pernah bayar pergi ke pasar minggu, seperti tidak pernah ke mall-mall. Kamu lihat di situ kata Allah. Apa yang aku lihat ya Allah? Tengok itu mobil bagus-bagus. Udah red. Itu mobilnya mereka itu nitip ke tukang parkir. Adek, yo. Setiap aku mengambil mobil itu, setiap orang mengambil mobil tidak pernah tukang parkir marah. Dia tahu ini bukan barang dia. Cuma kita baik marah sebarang kita, Pak. Nah itu tukang parkir itu. Setiap mobil masuk, motor masuk, dia tahu ini bukan barang dia, Pak. Jadi kalau yang punya itu ngambil, dia tidak marah. Cuma kita yang marah, Pak. Kalau kita jadi tukang parkir, kita marah. Diparkirkan oleh Allah rasa aman, diparkir oleh Allah buah-buahan, harta benda, diparkir oleh Allah kehidupan. Seketika Allah ambil lagi hak dia, marah gitu, ngomel gitu, ribut, sampai patah hati, tidak keluar kamar lagi, tidak makan-makan, mati dia cepat. Apa orang ini? dalam Pernah Pak nih tukang parkir itu? Pernah ada tukang parkir itu? Oh jadi ambil ini mobil bagus. Nah bisakah kita seperti itu? Bisa, yakin bisa. Tidak mungkin kalau tidak bisa, tidak mungkin Allah ajarkan. Bisa. Nah setelah kita bisa seperti itu Pak, berarti sidik itu sudah kita miliki. Nah, atau apa lagi? Amanah. Ya amanah ya. Nah, amanah itu Pak, kita ini kepercayaan Allah Pak. Kepercayaan Allah. Di mana posisinya? Pada surat itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan dirinya kepada aku. Apa itu pengabdian? Apa itu ta'bud? Apa itu penyembahan? Itu tadi Pak, menyuarakan suara Allah
mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Bisa? Tidak bisa, Pak. Berarti Rasul kan menyuarakan suara Rasul, mengatakan kata Rasul, memperbuat perbuatan Rasul. Bisa? Tidak bisa juga, Pak. Ternyata menyuarakan suara yang datang daripada Rasul, mengatakan kata yang datang daripada Rasul, berbuat perbuatan yang datang daripada Rasul, itulah roh itu. Suara Allah, suara Rasul tidak nyata di sini, Pak. Kata Allah, kata Rasul tidak nyata di sini. Perbuatan Allah, perbuatan nyata di sini. Jadi kehendak Allah itu, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata, Pak, di kita. Maka tidak nyata Allah, mereka nyata di kita, Pak. Itulah pengabdian. Percayanya dia. Ini apa nih? Pempek kan? Itu kue, itu sebangkok rezeki, benar. Rezeki. Ada tak Allah datang sini tadi nanti menghidangkan? Tidak ada. Yang ada adalah Pak Cari dan istri beliau. Apakah itu Allah? Tidak. Tapi Allah menating melalui mereka ini. Maka dia percaya, Pak. Maka jadilah kita ini orang kepercayaan Allah. Apa yang Allah titipkan kepada kita, ingat, bukan hanya untuk kita saja, tentu untuk orang lain juga. Baik pada uang, harta, ilmu, dan macam-macam. Bagikan. Tapi sistem sekarang gini, Pak Abu, semua itu ada hitung-hitungan. Ya boleh-boleh saja, tapi ada saatnya kita tidak menghitung. Kita jual beras pakai duit, kalau tidak dapat, silakan ambil beras karung, bayar. Tapi ada saatnya orang tidak duit, dia nak makan. Apa kata kita? Tak bisa. Berkhianat. Dia jelas dia tidak berduit, dia sakit, dia miskin, ya kita kasihkan beras. Disitulah letak kita membantu, Pak. Nah, membantu itu menunjukkan kita sudah mulai amanah. Ya sama lah dengan tukang parkir tadi. Ada kalanya kita menerima, ada kalanya kita memberi. Jangan menerima baik, tapi memberi juga. Amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan, Pak. Ya sama dengan yang kedua tadi. Menyampaikan suaranya, menyampaikan katanya, menyampaikan perbuatannya. Makanya diturunkan Rasul, kitab Quran, agar kita itu tidak salah dalam penyampaian itu, Pak. Nah, seketika kita menggunjing, kita berbohong, kita memfitnah orang, berarti tidak tabligh. Tidak tabligh, karena kita tidak menyampaikan apa yang datang daripada Allah, tapi datang daripada setan itu sampaikan. Tabligh. Yang keempat, fatona. Fatona itu cerdik lagi bijaksana. Jadi ini tidak bisa dipelajari ini. Cerdik, pintar, cerdas, bijaksana dapat dipelajari, Pak. Cuman kita dapat sendiri kalau tiga ini kita pakai. Sidik, mana tabligh kita pakai, Pak. Ini datang sendiri. Nah, jadi kalau kita nengok orang cerdas dia ini, berarti dia sudah memakai yang tiga. Akan muncul terakhir ya, Pak. Jadi sungguh pada dari Rasul itu ada contoh yang baik bagi kita. Ingat, jangan ditunjuk Rasul di situ, jauh. Karena di sini juga ada Rasul. Coba dibuka surat Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat pertama bunyi tadi, kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah mengutus di dalammu Rasul. Al-Jumu'ah ayat 2, Pak Arif. Kita bandingkan ayat ini biar kita tahu ada dua Rasul. Ada Rasul yang di atas kita, ada Rasul dalam kita.
Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan dalam kurung jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah dalam kurung sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, kita bahas dulu yang punya Pak Arif. Tadi kita bahas yang punya Pak Wel kan. Nah, coba Arabnya Pak. 1, 2, 3. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Stop. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Sesungguhnya dia yang membangkitkan rasul dari kalangan ummiyin. Nah, jadi itu dimaksud itulah Rasulullah, Pak. Di ayat Pak itu Rasulullah. Sesungguhnya Allah membangkitkan Rasulnya dari kalangan orang yang ummi. Ummi di situ diartikannya buta huruf, Pak. Iya. Padahal bukan buta huruf, buta 9, Pak. Ada Pak situ kan? Ada buta huruf kalimatnya. Buta huruf. Padahal bukan buta huruf, buta 9. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri, siapa di sebelah diri, dari mana tidak kemana. Mereka lupa itu, Pak. Mereka buta di situ. Kalau masalah umi dan artinya apa tadi? Tidak bisa Buta membaca. huruf. Kalau diartikan buta huruf itu kebohongan besar bagi penulis, walaupun tidak sengaja. Kebohongan besar bagi ahli sejarah, walaupun mereka tidak sengaja. Nah, kita kan tahu kan, semua catatan wahyu ditulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kan betul kan? Berarti bisa nulis dia. Pasti bisa baca dia kaum itu. Bahkan ketika terjadi perang Badar, orang kayu-kayu menebus dirinya dengan membayar dengan emas, perak, duit. Orang miskin ngajar membaca. 1 orang tawanan mengajar 3 orang Islam di Madinah. Berarti bisa baca, bisa tulis. Kenapa diartikan buta huruf? Inilah yang membutakan sejarah kita. Itu. Bahkan yang lebih parah lagi, dikatakan pula Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Ayat 2. Nah, Al-Jumu'ah. coba lanjut kata tadi, Pak. Jumat. Jumat ayat 2, Pak ini Pak tadi. Ya, Pak. Yatlu alaihim Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Terjemahkan, Pak. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dalam kurung Al-Quran, dan dia menyucikan mereka dalam kurung dari syirik. Stop. Dia membacakan Rasul tadi, Pak ya, kepada mereka kaum tadi, Pak ya, ayat-ayat. Di sini dituliskan di ayat lain Muhammad itu ummi. Di sini dia mengajarkan baca. Betul kan? Iya. Nah, bisa ditangkap, Pak? Katakan Muhammad tidak bisa baca, bisa tulis. Tapi di sini dia katakan mengajar baca. Yatlu alaihim ayatina. Dia mengajarkan membaca ayat. Nah, jadi Nabi Muhammad itu dia bukan membaca tulisan, bukan membaca bacaan, tapi dia menerangkan yang ditulis, dia menerangkan yang dibaca. Itulah ayat yang dibahas itu. Ayat bukan ayat buku ini. Ayat berada kita masing-masing. Tinggi senandung Muhammad ini. Seketika dia mengatakan zalikal kitabu, sedemikian itu kitab, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Quran. Kenapa sahabat bertanya apa itu kitab? Karena beliau tidak pegang buku kan? Dijawabnya Quran, bacaan. Bingung lagi sahabat, ya Rasulullah, apa itu bacaan? Dijawab oleh beliau pada surat Al-Ankabut, surat nomor 29 ayat 29. Bal huwa ayatu bainatu sudur alaziyatul ilmi wa ma yaj'alu bi ayatina ilal zalimun. Kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat dalam dada kamu.
Namanya ilmu ya, alimun tadi Pak. Berarti dia mengajarkan membaca ini Pak, membaca rasa diri. Itulah yang diajarkan beliau. 11 tahun Pak, tidak pakai sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. 11 tahun mengajarkan itu. Gitu. Jadi ini ceritanya cerita tentang Nabi Muhammad anak Abdullah yang di dalamnya ada Rasul. Nah, sekarang Pak Wel, Rasul lain lagi nih. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Stop. Terjemahan Pak. Sebagaimana kami pun mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu. Gara-gara terjemahan ini akhirnya sama situ Pak. Iya. Sama ceritanya gara-gara terjemahan. Padahal Arabnya Pak. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Stop. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul di dalam dirimu daripada kalangan kamu itulah. Dia mengatakan rupa. Terus Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Terus Yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. di ayat ini unik Pak. Kalau memang roh itu adalah Rasul, dia yang mengajarkan tentang ayat dan hikmah. Kayak siapa dia belajar? Ngajar siapa dia? Ini kan kita cerita nih, Rasul itu adalah roh nih. Di situ dia mengajarkan membaca, mengajar kitab hikmah. Kayak siapa dia mengajar? Siapa yang diajar? Tidak sampai ke situ pikiran orang Pak. Kalau Rasulullah itu masih logis Pak, masih bisa kita tangkap. Dia dibangkitkan, dia mengajar kaum, masuk. Nah kalau roh itu adalah Rasul, fungsinya sama dengan Muhammad, mengajarkan membaca ayat. Yang diajarnya siapa? Ayo, tepat dulu. Nabi Muhammad anak Abdullah tadi. Bukan Pak. Itu yang Abdullah yang itu tadi. Oh, Ini roh nih Pak. Rasul itu adalah roh. Roh itu mengajar. Ngajar siapa dia? ke diri kita masing-masing. Hah? Ke diri kita masing-masing. Ngajar manusia kita Pak. Ngajar jiwa kita. Yang tercipta dia dari 4 anasir tadi. Yang hawa nafsu dunia setan yang dipunya sifat 17 sifat 17. Itulah yang diajar oleh ruh. Jadi ruh itu adalah Rasul, dia mengajar, dia mendidik, dia membersihkan si manusia tadi, si jiwa tadi yang bersifat 17 macam. Makanya seketika si jiwa tadi, si nafsu tadi, si manusia tadi nak beriman, tidak pacak beriman kepada Allah. Cukuplah dia beriman kepada apa yang sudah kuturunkan ada pada kamu. Makanya bunyinya wa aminu bima zaltu musaddiqul lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada apa yang sudah kuturunkan. Ya ada di kamu itu. Ruh itu. Wahai manusia, berimanlah kepada ruhmu. Ruh itulah khalifah. Jadi khalifah itu adalah manusia diri kita. Sebegitu terperincinya Rasulullah itu mengajarkan agama ini yang tidak ditangkap oleh banyak orang. Walaupun kita setengah-setengah ketangkap, tapi kan bisa diulang-ulang akhirnya nangkap juga Pak. Akan jadi guru besar Pak Charlie. Nah, begitulah caranya kita bisa melihat keberadaan Allah, bisa melihat keberadaan Rasul. Ternyata Allah tidak berbohong. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Pak Muhammad, katakanlah aku dekat. Kita sudah buktikan Pak. Betul dekat kan? Begitu juga. Mari kita datangi Rasul. Kita amalkan ajaran Rasul. Kita rindu Rasul. Lah Rasul itulah diri kita sendiri. Pakailah sifat Rasul itu, maka kita sudah bersama Rasul. Sudah selesai. Makanya dia jauh tidak berjarak, dekat tidak berantara antara kita dengan Allah dengan Rasul. Jadi tidak perlu kita balik lagi Pak. Kita sudah bersama dengan dia. Itulah yang saya sampaikan Pak Charlie sebagai mantra. Ya Allah, aku tiadakan diriku di dalam keberadaan, maka terjauhlah aku dari kejahatan yang sudah kau ciptakan, baik luar diriku ataupun dalam diriku. Itu mantranya luar biasa. Kalau aku tiadakan, Ya Allah, Catat nyoba.
Aku tiadakan diriku diriku di dalam keberadaan di dalam keberadaan keberadaanmu, maka terjauhlah aku terjauhlah aku dari kejahatan yang kau sudah ciptakan yang kau sudah ciptakan, baik itu di luar diriku baik itu di luar diriku itu di luar diriku maupun itu di dalam diriku. Kalau mama nak pergi-pergi mana-mana, mama nak ke kebun sawit segala macam. Gue bacakan kalau salah tulis. Coba diulangi lagi. Ya Allah, aku tiadakan diriku di dalam keberadaanmu, maka terjauhlah aku dari kejahatan yang engkau sudah ciptakan, baik itu di luar diriku maupun itu di dalam diriku. Coba Pak cari uraikan biar mantap tadi itu. Mulai dari kalimat pertama itu. Ya Allah, aku tiadakan diriku. Ya udah, tenggelam di dalam ini keberadaan Allah tadi. Berarti memang Pak Cadi sudah nangkap bahwa kita memang tidak ada sejatinya. Seperti tadi. Iya kan? Kejahatan di luar diri kita apa Pak? Ya orang lain atau setan itu. Ya, kejahatan itu adalah 17 sifat yang ada pada orang lain. Dan 17 sifat dalam diri kita juga Pak. Jangan yang orang baik kita tunjukin, gitu juga ada. Kata 17 sifat yang di luar sama 17 sifat yang di dalam. Iya. Maka benarlah kalimat min syarri ma khalaq ada Pak. Dari kejahatan yang sudah dia ciptakan. Jadi Quran ini semuanya real Pak. Tidak ada yang omon-omon. Jadi kita sayangkan bagi mereka-mereka yang ahli, semestinya mereka jangan terfokus pada tulisan saja, tapi juga fokus kepada sesuatu yang ada di balik tulisan itu. Ya mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pelajaran kami pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Memang sedikit berat, namanya kita melangkah berjalan menuju Allah Rasul, tapi kalau itu selalu diulang-ulang, insya Allah kita akan mendapatkan mutiara hikmah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.